Apa yang perlu kita pelajari? Siapa kita? Dalam meningkatkan kualitas relasi kita, kita perlu ingat bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Dan lawan bicara kita pun biji mata Tuhan. Jadi kita harus menjaga ya. Saya harus memiliki konsep diri dan konsep diri orang lain yang kuat ya. Dan mencintai diri sendiri dan sesama. Dan itu menjadi fondasi dari komunikasi kita. Jadi pegangan kita ya untuk komunikasi positif. Kemudian kita juga menggunakan cara-cara yang positif untuk menyampaikan diri kita itu, siapa kita itu, dan siapa dia menurut kita. Tentu dalam kacamata anak Tuhan. Dan kita juga menggunakan cara yang positif ya untuk meningkatkan relasi kita. Kita mengatakan kita bukan teman saja, tapi teman yang lebih baik. Jadi kata-kata yang kita sampaikan itu meningkatkan status kita yang berbicara itu ya, dalam relasi kebersamaan. Itu siapa? Kemudian relasi. Kita ingin relasi kita semakin erat. Jadi kita menunjukkan komitmen, kesetaraan ya, kepercayaan, rasa hormat, dan kita terampil ya dalam komunikasi di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan, dan konteks sosial lainnya ya. Dan kita menghilangkan perilaku untuk di-approve, mencari pengakuan orang bahwa saya itu istimewa dan sebagainya ya. Kita berusaha supaya orang menyampaikan itu kita hilangkan. Kemudian kita menghindari juga under apology atau over apology. Jadi maksudnya dalam relasi kita sering terlibat dalam satu katakanlah perbuatan yang menyakiti saudara kita itu. Kita harus belajar minta maaf. Jangan terlalu rendah, jangan juga berlebihan. Bagaimana dengan cara yang pas supaya kesalahan kita dimaafkan dan hubungan kita menjadi lebih erat. Itu yang kedua yang kita pelajari ya, tentang relasi. Ketiga, permintaan. Jadi kita ingin minta sesuatu, tentu ada mengapa kita boleh meminta hal itu, ada sumber otoritasnya, baik bagi kita maupun bagi lawan bicara kita. Kita berbicara dalam nama Tuhan, dalam nama kasih Tuhan, karena saya orang tua dan lawan bicara saya anak saya punya otoritas sebagai orang tua untuk membicarakan hal tertentu. Jadi saya harus tahu dan harus gunakan otoritas supaya permintaan kita itu bisa terwujud. Dan kita belajar bagaimana cara meminta ya, informasi, cara bertanya, dan cara mendapatkan pengetahuan. Kita belajar itu caranya supaya apa yang kita inginkan bisa diberikan. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, perubahan ya, kita harus bertindak, harus berubah juga pembicaraan kita. Jadi misalnya dalam hal perbedaan pendapat, kita bisa berbeda pendapat, bisa bertengkar ya, tapi kita memilih pertengkaran yang baik, yang ada hasilnya, ada klarifikasi, dan ada endingnya, tidak berkepanjangan ya. Seperti orang bertinju di atas ring, ada aturannya. Kalau satu sudah jatuh, dilarang dipukul lagi. Itu bertengkar, itu ibaratnya bukan berarti kita harus berkelahi ya. Tapi kita tidak meninggalkan pertengkaran, itu harus dilakukan.
Dan kita belajar menerima pandangan orang, kita terima kritik, tidak harus kita setujui ya, tapi kita menghormati kritik yang disampaikan. Kita juga bisa menyampaikan kabar buruk pada orang lain ya, bad news, dengan cara yang membuat orang lain itu tidak jadi panik ya, tidak jadi bingung dan sebagainya. Dia bisa menerima dan melakukan perubahan-perubahan. Jadi itu 4 hal yang kita bisa pelajari untuk bagaimana kekuatan dari lidah itu bisa menjadi positif dalam kehidupan kita ya, bisa lebih baik karena Tuhan memberikan itu sebagai bekal buat kita semua. Masih banyak yang kita, ini memang luar biasa ya, asik ya, tapi masih banyak yang kita tidak tahu tentang itu yang menyebabkan kita harus punya sikap sebagai murid, jangan sikap sebagai guru. Murid itu selalu merasa dia belum tahu, ada rahasia yang ingin tanyakan, dan enak sekali bercakap-cakap dengan murid karena murid itu ingin tahu apa yang kita sampaikan dan dia simak. Itu yang menyebabkan kita bisa mengerti sekarang apa yang disampaikan oleh Yesaya ya, pasal 50 ayat 4. Dia berkata demikian, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku memberi semangat ya, baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia memberi ke aku pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ayat yang pertama itu rupanya memang sentral dari belajar lidah itu adalah belajar seumur hidup. Banyak sekali rahasia yang kita tidak tahu tentang lidah itu yang kita perlu pelajari sama-sama sepanjang hidup kita. Karena Tuhan menciptakan semua ini melalui kata-kata. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah. Pindahkan gunung dengan kata-kata semua. Dia katakan, sembuhlah, ampunilah, terimalah, Lazarus bangunlah. Semua itu lewat kata-kata. Dan kita masih jauh, sangat jauh dari itu. Oleh sebab itu kita berdoa, Tuhan memberikan kita lidah seorang murid dan pendengaran seorang murid, supaya kita bisa mengendalikan diri kita itu, bukan untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek, tapi untuk bisa mengarungi samudera kehidupan, menembus berbagai badai kehidupan, untuk mengantarkan kargo-kargo berkat Tuhan di tempat-tempat persinggahan, tiba dengan selamat di destinasi terakhir, itu hidup bersama Tuhan Yesus. Asik ya? Selamat belajar tentang lidah. Kiranya Tuhan memberi kita lidah seorang murid dan pendengaran kuping telinga seorang murid, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan kita itu tiba di tempat yang Tuhan siapkan buat kita. Amin.